Selamat pagi Jess. Nah ini ada komen ini tak spill ya, tak buatin replaynya ini dari Japir Depot Sate. Mantap Pak penjelasannya dan saya mengikutinya, dan alhasil badanku lebih enak, tidurku pulas dan nyaman, motor dan kontrol emosiku terkendali. Terima kasih Pak. Ini dia Jess ya. Kamu pernah dengar yang namanya dunia motivasi, orang selalu bilang hidup adalah pilihan. Jadi segala sesuatu yang ada di sekelilingmu, Jess, itu kalau kamu mau perhatikan, diri itu mengambil peranan terbesar dalam hidup. Sukses tidak tergantung dari orang lain. Sukses tergantung dari dirimu. Jadi jangan pernah mau dikendalikan sama orang lain ya, terutama untuk teman-teman buruh itu, yang seringkali dikendalikan sama serikat-serikat buruh. Kamu kalau waras dikit ya, kamu selidiki, kamu teliti ya, serikat buruh itu ujungnya adalah orang yang punya kepentingan dalam dunia politik. Kamu catatkan omongan saya. Makanya kalau kamu kerja, bekerjalah untuk keluargamu. Bekerjalah untuk orang-orang yang kamu sayang. Bekerjalah untuk orang-orang yang kamu perjuangkan, yaitu siapa mereka? Ya istrimu, ya anakmu, ya orang tuamu. Jangan berjuang untuk serikat. Mereka tidak akan berjuang buat kamu. Ngapain kamu berjuang buat mereka? Ya, dan itu caranya untuk kamu bisa merilis semuanya hidupmu dengan satu tujuan yang jelas adalah kamu harus nomor satu, kamu harus menentukan tujuan akhirmu apa. Umpamanya kamu sekarang umur 20 tahun, kamu sekarang umur 25 tahun. Tujuan akhirmu apa? 3-5 tahun yang akan datang kamu mau apa? Kamu kepingin apa? Kamu mau punya apa? Contoh, 3-5 tahun yang akan datang kamu pengen jadi manajer sebuah perusahaan. Contoh, kamu 3-5 tahun yang akan datang kamu pengen punya gaji 5 juta atau 10 juta. Contoh, 3-5 tahun yang akan datang kamu mau jadi supervisor di sebuah perusahaan. Contoh, 3-5 tahun yang akan datang kamu pengen punya usaha, pengen punya investasi. Nah, kamu harus tentukan berapa investasi yang kamu harus miliki 3-5 tahun yang akan datang. Nah, itu yang namanya tentukan hidupmu dari tujuan akhir, sehingga kamu tidak bisa dikendalikan oleh situasi dan kondisi sekelilingmu, terutama serikat-serikat yang membodohin kamu. Kamu belajar dari peristiwa PT Yihong. Ya, kamu belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah lalu lah. Ya, itu kamu harus benar-benar awas-awasi. Saya berulang kali berkata bahwa yang namanya demo itu tidak ada. Yang ada adalah kepentingan seseorang yang punya duit besar, tapi dia tidak pernah mau muncul di depan publik. Itulah demo. Sehingga kamu dibiayai. Dan ternyata yang menerima duit bukan kamu. Yang menerima duit adalah yang menggerakkan kamu. Ya, itu masalahnya. Ya, jadi demo itu tidak ada. Kamu belajar dari banyak filsuf sehingga kamu bisa paham semuanya ini. Ya, nah ini hal-hal yang penting. Terutama yang kedua, kita bicara setelah kamu menentukan tujuan akhirmu, kamu harus menentukan langkah-langkahnya, membuat langkah-langkahnya. Ya, breakdown-nya apa aja. Nah, itu yang menghambat kamu untuk tidak terprovokasi di dalam perjalanan hidupmu. Karena manusia ini makhluk sosial. Ya, kalau kamu sudah masuk dalam dunia massa, kamu diprovokasi, makanya perasaannya menjadi perasaan massa. Lihat itu orang-orang di jalanan. Ada yang emosi dikit, langsung ke bawah semuanya. Ada yang marah dikit, langsung ke bawah semuanya. Ada orang yang berteriak maling, semuanya akan bergerak. Kenapa? Karena kamu perasaannya dikendalikan sama situasi. Padahal hukum semesta ini, itu adalah ada hukum pengendalian. Hukum pengendalian itu sepenuhnya ada dalam dirimu. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kamu ditangkapkah, kamu dipenjarakankah, orang lain tidak ada yang ikut campur. Orang lain tidak ada yang mau urun rembuk, tidak ada. Kamu dibiarin sendiri, Jess. Ya, itu namanya hukum pengendalian. Full hukum pengendalian dari 12 hukum alam, itu yang punya kuasa penuh adalah dirimu. Seperti apa, Pak, hukum pengendalian, Pak? Ketika kamu dihinggapi kecoa, nah apa ya reaksimu? Kamu girap-girap, kamu lari sehingga kamu ketabrak mobil, sehingga mobil menabrak kamu, atau kamu menabrak motor sehingga motor terpelanting. Nah, itu hukum pengendaliannya di kamu. Ketika kamu dihinggapi kecoa, kamu tenang, kamu bergiringan, atau kamu tapis kecoa, itu kendalinya full dalam dirimu itu, Jess.
Gitu loh. Nah, ketika orang menyerukan, bakar, bunuh, serbu, kamu mengendalikan dirimu sendiri apa tidak? Nah, itu semuanya tergantung dari dalam dirimu. Kamu gampang terprovokasi apa tidak? Semuanya tergantung dari dirimu. Nah, yang ketiga, caranya untuk kamu bisa mengendalikan dirimu, membuat breakdown tujuan akhirmu, kamu harus melakukan yang namanya tidak makan. Ya, nomor satu, tidak makan 18 jam. Itu minimal. Supaya apa? Supaya sel-sel tubuhmu diperbaiki. Sehingga kamu tidak mengalami degeneratif. Sel-sel tubuhmu yang rusak dimakan sama sel-sel tubuhmu yang sehat. Itu 18 jam tidak makan. Caranya bagaimana? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Jadi intinya dari jam 8 malam sampai jam 12 siang itu kamu tidak makan. Minum harus. Karena tubuh kita kebutuhan minumnya itu lebih banyak daripada makannya. Ya, makanlah di antara jam 1 sampai jam 7. Nah, itu caranya yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah kamu lakukan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu, kamu mulai 24 jam tidak makan. 24 jam tidak makan. Dari jam 6 sore matahari terbenam sampai jam 6 sore matahari terbenam. Nah, itu kamu tidak makan 24 jam. Kalau sudah kamu berjalan seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kamu mulai menjalankan tidak makan 48 jam. 2 hari, 2 malam tidak makan. Dari jam 6 sore, sekarang ini, besok jam 6 sore, lusa jam 6 sore baru makan. Itu 48 jam. Nah, kalau sampai 48 jam kamu tidak makan, nah itu yang disebut tubuh meriset. Sehingga kamu bisa lebih tenang, ya. Nah, jangan-jangan idemu muncul dan kamu bisa mendapatkan bisnis baru. Itu yang membuat orang bisa berubah total. Kalau zaman dulu kamu harus merantau, tapi kalau zaman sekarang kamu ngikutin ajaran saya aja, kamu bisa meriset dirimu sendiri. Cara berpikirmu diriset, semua yang berhubungan dengan ketakutan diriset, semua yang berhubungan dengan anxiety diriset, semua yang berhubungan dengan iri hati diriset, semua yang berhubungan dengan kemalasan diriset, semua yang berhubungan dengan dengki diriset, semua yang berhubungan dengan ego diriset semua. Sehingga kamu muncul pribadi yang baru. Itu 48 jam tidak makan. Nah, kalau kamu udah kuat melakukan itu, nah kamu lakukan lagi 72 jam, 3 hari 3 malam tidak makan. Nah, itu baru yang namanya kamu menciptakan kehidupanmu sendiri di mana tubuh menyempurnakan. Namanya adalah stem cell diri, stem cell alami. Sehingga penyakit apapun tidak akan nempel di tubuhmu. Setan ora doyan, demit orang dulit, loro padha lunga. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, saya yakin Pak siapa ini? Depot Sate ini, kalau dia bilang mengikuti polanya saya, mengikuti polanya Pak Jess, ya berarti dia mengikuti cara yang tadi saya sampaikan. Ya, mulai 18 jam dia tidak makan, 24 jam tidak makan, 48 jam tidak makan, sampai 72 jam tidak makan. Yang mana yang beliau ikuti. Tapi kalau sampai dia meriset, tenang, dan kemudian tidur nyenyak, dan kemudian dia bisa mengendalikan diri dengan baik sehingga pekerjaannya menjadi lebih bagus lagi, pasti dia sudah 48 jam tidak makan. Nah, itu cara menjalani kehidupan. Sehingga kamu dalam kondisi ekonomi morat-marit sekarang ini, kamu tidak terpuruk. Karena bukan hanya Indonesia saja ekonominya morat-marit, tapi dunia, perang dagang Amerika Cina, ya itu yang membuat ekonomi morat-marit. Krisis itu bukan hanya Indonesia. Nah, kamu kan diajarinya gembar-gembor nyalain pemerintah mulu. Padahal tanggung jawab hidup itu kamu sendiri yang harus tanggung jawab. Udah cukup tanggung jawab itu, pemerintah itu memiliki tanggung jawabnya. Jangan ikut-ikutan memusuhi pemerintah. Kamu nanti yang kena imbasnya. Ingat, ada hukum tabur tuai. Jangan sampai apa yang kamu tabur, kamu panen sendiri. Dan saya mau kasih tahu, pemerintah adalah hambanya Tuhan di muka bumi ini untuk dirimu. Jadi jangan coba-coba melawan pemerintah. Seburuk-buruknya pemerintah, kamu ada di dalam negeri di mana pemerintahan itu terjadi. Jadi jangan main-main sama pemerintah. Karena pemerintah ada itu karena Tuhan yang membuat pemerintahan itu ada. Jadi tidak perlu kamu ikut-ikutan sama provokator-provokator itu yang di belakangnya pasti saya katakan pasti adalah kepentingan partai, terutama partai yang kalah. Nah, itu punya kepentingan yang membuat onar selama ini demo itu. Jangan ikut-ikutan, Jess. Ya, mulailah kamu introspeksi diri, membenahi diri dengan cara yang saya tadi sampaikan. Maka kamu bisa melihat hasil hidupmu luar biasa.